Salam bahagia Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Rainer Pucesius SSIGR. Saya merupakan calon guru penggerak 11. Perkenankan saya untuk menyampaikan hasil pendalaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berkeadilan. Yang pertama, terkait dengan pemahaman saya memahami bahwa tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang juga saya pahami adalah tentang dasar-dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun, di mana pendidikan yang menuntun bermakna bahwa guru membimbing dan mengarahkan perilaku dan pertumbuhan siswa agar tetap terarah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam bermakna kondisi peserta didik yang tidak dapat dirubah seperti watak atau karakter, tingkat kecerdasan, serta kondisi sosial dan budaya tempat ia berada. Guru tidak bisa mengubah sifat dasar peserta didik, namun dapat menuntun agar muncul sifat-sifat baiknya dan mengaburkan sifat-sifat buruknya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, di mana kodrat zaman merupakan perubahan dari waktu ke waktu, di mana guru memberikan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, agar siswa memiliki keterampilan dan kemampuan beradaptasi sesuai zamannya. Berkaitan pada konteks pendidikan sekarang, guru harus mengembangkan keterampilan abad 21. 3. Budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau kita sebut juga sebagai karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang. 4. Sistem Among. Yang pertama, pemikiran KHD terkait dengan sistem Among atau Pamong, yaitu Ingarso Suntulodo. Di depan memberi teladan, di mana berarti guru memahami secara utuh tentang apa yang ia dapat bantu kepada murid dan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. 2. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun kehendak. Berarti guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa dan berkreasi bersama siswa dengan berperan sebagai narasumber dan penuntun bagi siswa. 3. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya guru tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran atau rekomendasi dan hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta rasa karsa dan karyanya. Penerapan sistem Among dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan pendidikan dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaga anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pemaknaan yang saya maknai terkait dengan pemikiran KHD
adalah pendidikan yang memerdekakan. Berdasarkan pemahaman akan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat kita maknai bahwa pendidikan yang memerdekakan merupakan sistem pendidikan yang menaruh percaya pada peserta didik akan setiap pilihan dan pola belajar yang dipilihnya untuk dilakukannya. Anak didik bukan lagi menjadi objek dalam proses pengembaraan ilmu, melainkan sebagai subjek pengemban dalam proses pengembaraan ilmu pengetahuan. Dapat juga dimaknai sebagai proses pendidikan yang memberikan kebebasan kepada anak untuk mengatur diri sendiri, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dua yang saya maknai, pembelajaran yang berpusat pada anak. Pertama, pendekatan yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam proses belajar mengajar. Dua, guru lebih mengedepankan kebutuhan dan minat anak serta melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran. Tiga, pendekatan ini memungkinkan anak untuk mengembangkan minat dan potensi mereka secara optimal. Dengan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran, anak dapat menemukan passion-nya dan mengembangkannya dengan baik. 4. Pembelajaran yang berpusat pada anak dapat meningkatkan motivasi kemandirian anak dalam belajar. Dalam pendekatan ini, anak memiliki kebebasan dalam mengeksplorasi dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Hal ini dapat mendorong mereka untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan gigih dalam mencapai tujuan belajar mereka. Penghayatan yang akan saya praktekkan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pahami dan sudah saya maknai adalah saya akan mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memperhatikan beberapa poin di bawah ini. 1. Membuat kesepakatan kelas bersama, yaitu antara siswa dan guru. 2. Melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan melalui proses diskusi kelompok, percobaan-percobaan, permainan, belajar dari lingkungan sekitar, dan lain-lain. 3. Pembelajaran berbasis multimedia. 4. Refleksi bersama siswa di setiap akhir pembelajaran. Tantangan yang saya rasakan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah ada beberapa hal. Yang pertama, siswa di sekolah kami bersifat heterogen, tersusun dari suku, agama, sosial dan ekonomi keluarga, budaya, dan lain-lain. Sehingga dari faktor pertama ini, siswa mengalami kesulitan dalam beradaptasi, terutama saat diskusi kelompok, di mana mereka mengalami perbedaan-perbedaan sehingga mengganggu mereka dalam diskusi kelompok. 2. Karena siswa kita bersifat heterogen, maka guru perlu belajar kembali bagaimana memahami pribadi-pribadi individu setiap siswa. Kedua, tantangan yang kami hadapi adalah masih banyaknya siswa yang kurang percaya diri dalam mempresentasikan diri mereka, seperti dalam presentasi kelas, menampilkan kemampuan dan potensi mereka, dan lain-lain. Ketiga, masih ada beberapa siswa yang pasif berpendapat, tidak memberikan pendapatnya saat diberi kesempatan, malas berbicara, dan lain-lain. Keempat, kurang terlibat secara aktif dalam berbagai macam kegiatan. Saat temannya kerja kelompok, dia diam saja, atau saat temannya bekerja, dia diam saja. Ini beberapa tantangan yang saya rasakan tentang penerapan pemikiran KHD di kelas dan sekolah yang saya lakukan. Lalu solusi yang dapat saya lakukan adalah yang pertama, saya akan melakukan pemetaan di awal pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar dan kesiapan belajar siswa. 2.
Membentuk kelompok kerja diskusi kelompok dengan memperhatikan heterogen siswa, gaya belajar, serta membuat kelompok yang merata agar setiap kelompok aktif dalam proses pembelajaran. 3. Memberikan pendampingan lebih khusus untuk anak-anak yang memiliki masalah dalam kepercayaan diri, bekerja sama dengan guru BK. 4. Memberikan reward untuk keaktifan peserta didik agar mau dan aktif untuk menyatakan pendapatnya dalam proses pembelajaran sebagai motivasi mereka agar selalu terlibat aktif. 5. Bersama sekolah melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan kepercayaan mereka. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat yang berbahagia, sedikit penjelasan dari saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Halo, salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di sana. Salam kenal, saya Anastasia Susi Murwaningsih. Saya guru di SMP Sin Karolus Bengkulu dan saya mengajar mata pelajaran IPA. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berpartisipasi dalam menyampaikan testimoni tentang Pak Renner yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Beberapa saat lalu setelah kami berdiskusi tentang kegiatan CGP yang dijalani Pak Renner, saya melihat Pak Renner mengalami perubahan yang signifikan dalam sudut pandang atau pemikiran tentang siswa, di mana salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD yaitu Tutwuri Handayani. Sebagai guru tentunya kita memberikan dukungan kepada peserta didik, di mana siswa saat ini sangat rentan sekali menghadapi berbagai masalah, entah itu masalah dalam belajar, pergaulan, keluarga, dan masalah lainnya. Sehingga sebagai guru kita tentunya harus peka terhadap peserta didik yang tentunya sedang mengalami berbagai masalah hidupnya. Dan kita sebagai guru juga sangat penting sekali perannya dalam memberikan dukungan dan juga membantu mereka dalam menemukan solusi dan pemecahan masalah di dalam berbagai segi kehidupannya. Nah, maka untuk kedepannya kami akan berusaha semakin peka akan masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Tentunya kami juga mencoba untuk bisa membantu mereka dalam memecahkan masalahnya. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Salam sehat untuk kita semua dan terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Perkenalkan saya Beata Evaria Ratnasari, guru di SMP Sin Karolus Bengkulu, mengajar mata pelajaran seni budaya. Di sini saya akan menyampaikan testimoni tentang Bapak Renner yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Saat ini Bapak Renner mengalami perubahan dalam sudut pandang atau pemikiran tentang bagaimana bersikap kepada siswa, di mana saat ada kalimat yang menarik yaitu menghamba pada anak, yang mana bila diartikan secara langsung seperti kita menjadi pelayan pada tuannya. Tetapi setelah berdiskusi ternyata bermakna kita sebagai guru harus benar-benar dengan hati melayani siswa. Di mana setiap siswa berbeda, maka kita juga harus melayani dengan hati yang tulus kepada setiap individu. Untuk kedepannya kami akan sepakat semakin melayani siswa dengan sepenuh hati, memperhatikan kebutuhan setiap individunya. Demikian testimoni yang saya sampaikan. Salam sehat untuk kita semua.